Beberapa video terakhir, kita membahas sesuatu yang awalnya terlihat kecil. Sebuah kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Di episode pertama, kita melihat bagaimana doom scrolling perlahan menjadi bagian dari hidup kita. Di episode kedua, kita belajar bahwa ini bukan sekadar kebiasaan. Otak kita benar-benar bereaksi terhadap apa yang kita lihat di layar. Di episode ketiga, kita membahas perasaan yang mulai muncul setelahnya. Banyak orang tidak lagi merasa benar-benar bahagia, tapi juga tidak benar-benar sedih. Merasa kosong. Di episode keempat, kita membahas kemungkinan masa depan, bahwa jika pola ini terus berlanjut, maka cara otak manusia bekerja bisa berubah secara permanen. Dan di episode kelima, kita akhirnya melihat sistem di balik semuanya, bahwa perhatian manusia telah menjadi komoditas yang diperebutkan oleh teknologi modern. Sekarang kita tahu semuanya. Pertanyaannya tinggal satu. Apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Dari titik ini, manusia sebenarnya memiliki dua kemungkinan masa depan. Masa depan pertama adalah masa depan di mana kita terus berjalan seperti sekarang. Layar menjadi semakin besar, konten menjadi semakin cepat, dan perhatian manusia menjadi semakin pendek. Anak-anak tumbuh dengan notifikasi sejak mereka bisa membaca. Percakapan tatap muka menjadi lebih canggung, dan kesunyian menjadi sesuatu yang hampir tidak pernah kita rasakan lagi. Bukan karena kita dipaksa, tapi karena kita terbiasa. Namun ada kemungkinan kedua. Sepanjang sejarah, manusia selalu beradaptasi terhadap teknologi baru. Ketika mesin muncul, kita belajar menggunakannya. Ketika internet lahir, kita belajar hidup dengannya. Dan sekarang, kita berada di titik di mana kita mulai memahami dampak psikologis dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak orang mulai mematikan notifikasi, mengatur waktu layar, dan secara sadar memilih kapan mereka ingin online dan kapan mereka ingin benar-benar hidup di dunia nyata. Ini bukan penolakan terhadap teknologi. Ini adalah bentuk kendali. Teknologi tidak pernah memiliki niat. Ia tidak baik. Ia juga tidak jahat. Ia hanyalah alat yang menjadi berbahaya atau bermanfaat, tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Masalahnya bukan pada ponsel di tangan kita. Masalahnya ada pada seberapa sering kita menggunakannya tanpa berpikir. Dan sejarah telah menunjukkan satu hal yang konsisten. Manusia selalu menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ada kemudian belajar, kadang terlambat, bagaimana cara mengendalikannya. Tapi teknologi kali ini berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, alat yang kita ciptakan tidak hanya membantu pekerjaan kita. Ia mulai membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia. Jika generasi mendatang tumbuh tanpa pernah mengalami dunia tanpa layar, mereka mungkin tidak akan merasa ada yang hilang. Mereka tidak akan merindukan masa di mana orang berbicara tanpa terganggu notifikasi. Mereka tidak akan tahu bagaimana rasanya bosan, lalu membiarkan pikiran mereka berimajinasi. Dan mungkin bagi mereka, itu akan terasa normal. Tapi bagi kita yang masih ingat kehidupan sebelum semuanya serba digital, pertanyaannya terasa lebih berat. Apakah kita sedang menyaksikan evolusi, atau kita sedang perlahan kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan? Teknologi akan terus berkembang, algoritma akan menjadi semakin pintar, dan dunia digital tidak akan pernah kembali seperti dulu. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang masih tetap berada di tangan manusia. Pilihan. Pilihan untuk membuka aplikasi atau menutupnya. Pilihan untuk terus scroll atau meletakkan ponsel. Pilihan untuk hidup sepenuhnya di dunia digital atau tetap menjaga koneksi dengan dunia nyata. Namun disitulah perbedaan terbesar antara manusia dan teknologi. Algoritma tidak bisa memilih. Manusia bisa. Setiap hari kita membuat keputusan kecil yang terlihat sederhana. Membuka aplikasi, menutupnya, scroll, atau berhenti. Dan tanpa kita sadari, keputusan-keputusan kecil itu perlahan membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Kita mungkin tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi. Kita juga tidak bisa kembali ke masa sebelum dunia menjadi digital. Namun kita masih bisa memutuskan bagaimana kita ingin hidup di tengah semua perubahan ini. Apakah kita akan terus menyerahkan perhatian kita sedikit demi sedikit, atau mulai mengambilnya kembali, satu keputusan kecil setiap hari?
Mungkin generasi setelah kita tidak akan pernah merasa ada yang hilang. Tapi bagi kita yang masih ingat bagaimana rasanya hidup tanpa semua ini, kita memiliki kesempatan untuk memilih. Dan pada akhirnya, masa depan manusia mungkin tidak akan ditentukan oleh teknologi yang kita ciptakan, tetapi oleh apakah kita cukup sadar untuk tidak kehilangan diri kita sendiri saat menggunakannya. Selama manusia masih memiliki pilihan, kita belum sepenuhnya kehilangan arah.